Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswaku sekalian. Hari ini adalah kita mempelajari mata kuliah kewirausahaan. Salah satu dari bagaimana seseorang itu akan berwirausaha adalah kita mengenal diri kita sendiri, atau dalam hal ini adalah potensi diri. Mahasiswaku bahwa potensi diri adalah sesuatu yang penting begitu ya. Ketika kita tahu potensi diri kita, maka kita akan tahu juga kita akan ingin melakukan apa. Adapun potensi diri dalam kewirausahaan adalah kemampuan, kekuatan diri baik yang telah terwujud maupun belum yang dimiliki setiap pribadi dalam hal melakukan suatu usaha. Ya. Seseorang itu akan tahu dirinya mampu atau punya potensi apa ketika kita melakukan sesuatu. Jadi kita tidak akan tahu potensi diri kita kalau kita hanya diam saja. Ya, artinya apa? Bahwa seseorang itu diciptakan memiliki beberapa pengaruh ya. Yang pertama adalah seseorang itu dipengaruhi oleh penciptaannya. Artinya potensi itu sudah ada diberikan oleh Yang Maha Pencipta. Jadi jangan berpikir bahwa orang itu tidak memiliki potensi apa-apa. Ya, dari penciptaan itu, dari Sang Pencipta kita memiliki sesuatu yang memang sudah ada porsinya. Nah, untuk mengetahui porsi kita ini memiliki potensi apa, maka kita tadi harus bergerak begitu ya. Nah, selanjutnya adalah bahwa kita perlu tahu juga adanya kemampuan, etos kerja, dan kepribadian. Nah, terbentuknya kemampuan, etos kerja, dan kepribadian perlu kita tahu begitu ya, bahwa ini tidak serta-merta akan kita peroleh begitu saja. Jadi ketika kita masih kecil, orang tua kita itu akan membentuk anaknya, ingin dia mampu apa dan ingin seperti apa. Nah, inilah yang artinya bahwa seseorang itu akan terus berkembang ketika dia berusaha untuk semakin memperbaiki diri. Nah, kemampuan dasar itu sebenarnya apa? Seperti tingkat intelijensi, kemampuan abstraksi, logika, dan daya tangkap. Sedangkan etos kerja yaitu seperti ketekunan, ketelitian, efisiensi kerja, dan daya tahan terhadap tekanan. Dan kepribadian itu adalah pola menyeluruh semua kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan seseorang, baik jasmaniah, rohaniah, emosional, maupun sosial yang ditata dalam cara khas di bawah aneka pengaruh luar. Jadi, kembali lagi kepada tadi potensi. Potensi itu berada dari secara internal yang memang betul-betul sudah diberikan oleh Yang Maha Pencipta, dan eksternal itu adalah pengaruh dari luar. Selanjutnya adalah bahwa selain kita sudah mengetahui ini semua, bagaimana cara mencapai kemampuan, etos kerja, dan kepribadian. Kemudian adanya persepsi. Kadang-kadang kita menganggap bahwa saya tidak bisa apa-apa. Saya bisa. Nah, itu adalah persepsi kita terhadap diri kita sendiri. Ya, namun kita perlu tahu juga bahwa kita seperti apa, persepsi orang itu penting. Saat ini orang cenderung memikirkan kenaikan taraf hidup ketimbang menggali potensi diri. Orang seringkali menghabiskan waktu untuk membentuk strategi atau mencari strategi untuk naik jabatan, gaji yang lebih besar, dan keuntungan lain dalam bekerja. Mereka mengukur kesuksesan dari materi saja, sampai lupa cara mengembangkan potensi diri yang ada untuk hasil yang lebih maksimal. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena tadi, bahwa kita mempersepsikan diri kita ini seolah-olah tidak berkembang begitu, tidak bisa berkembang. Atau bahkan kita berpikirnya karena kita dituntut oleh suatu pekerjaan, karena kita bekerja dengan orang lain, sehingga kemampuan kita itu sudah dipatok, distandarisasi oleh apa yang menjadi terkait dengan kita bekerja akan diupah. Nah, beda dengan seorang wirausahawan. Ya,
Persepsi ini penting ketika kita ingin terus berkembang. Pada situasi ini, saudara akan merasa kehilangan cara karena merasa sudah melakukan banyak hal. Padahal faktanya, pencapaian saudara masih belum sesuai dengan target. Akhirnya saudara merasa lelah dan tidak termotivasi untuk melanjutkan apa yang sudah saudara mulai. Nah, kita perlu tahu sebenarnya jenis potensi ini berdasarkan sumbernya itu ada dua, ya, yaitu internal dan eksternal. Sedangkan berdasarkan sifatnya potensi terbagi dua juga, yaitu potensi positif dan potensi negatif. Jadi walaupun kita sudah diberikan oleh Yang Maha Pencipta, itu ada positif dan negatif begitu. Tapi kan kita diberikan kemampuan untuk memilih, ya. Potensi terbagi dua, positif dan negatif. Artinya potensi ini sudah ada di dalam diri kita. Nah, sekarang ingin dikembangkan yang mana? Yang positifnya atau negatifnya? Nah, yang perlu kita lebih kenali adalah potensi positif agar bisa mengandalkannya untuk melakukan perubahan dalam hidup. Sedangkan potensi negatif juga harus diketahui agar tahu cara menghapusnya, karena potensi negatif dapat menghambat langkah untuk maju. Contoh potensi diri negatif adalah mudah terpengaruh dengan orang lain, emosional, kurang percaya diri, dan kurang bersemangat dalam mengerjakan sesuatu. Selanjutnya adalah bahwa bagaimana cara kita mengenali diri kita. Apakah saudara kenal dengan diri saudara? Apakah saudara tahu bahwa diri saudara itu seperti apa? Ya, sebenarnya sangat mudah mengenali potensi diri ini. Saudara hanya perlu melakukan latihan-latihan untuk mengenal diri lebih dalam. Seperti begini. Apakah kita mampu menulis dengan cepat? Tentunya kita harus latihan dengan cara menulis. Kita harus tahu dalam 1 jam kita menulis berapa lembar. Ya, itu untuk hal dalam menulis. Tapi dalam hal bahwa kita ingin menganalisis tentu berbeda lagi caranya. Ya, jadi mengetahui bidang yang diminati, kemudian saudara juga harus berdiskusi dengan orang terdekat tentang hal apa yang bisa dikembangkan dalam diri saudara. Jadi di luar diri kita tentu ada orang lain yang melihat kita seperti apa. Nah, itu kita perlu tahu, kita perlu telusuri persepsi mereka terhadap kita ini, bahwa kita mempunyai kemampuan apa, akan terlihat lebih jelas karena beda kepala akan beda pendapat. Terkadang saudara tidak mengenal diri sendiri sehingga butuh orang lain untuk memberikan penilaian terhadap diri saudara. Potensi diri manusia untuk meningkatkan personality. Betul, karena apabila kita tahu potensi diri kita, maka kita ada di dalam suatu lingkungan yang lebih banyak orang, ya, yang artinya kita tadi ya, kalau kemarin Ibu sudah menyampaikan tentang motivasi-motivasi yang selalu kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh manusia yang berjenjang begitu ya, menurut Maslow, bahwa kita harus memenuhi kebutuhan dasar sampai kepada kebutuhan aktualisasi. Nah, kebutuhan aktualisasi inilah yang terkait dengan bagaimana kita mengaktualisasikan diri kita dengan cara mengembangkan potensi diri kita. Pertama adalah kemampuan interpersonal. Ini merupakan potensi yang berhubungan dengan bagaimana menjalin hubungan sosial dengan orang di sekitar saudara. Ya, mungkin saudara bisa menilai diri kita, ya, diri saudara sendiri. Apakah saudara itu cukup luwes begitu ya, ketika kita baru bertemu dengan orang yang baru kita kenal, ya, atau kita biasa dengan teman-teman kita yang kita ketemu sehari-hari, namun kita sendiri tidak merasa lulus terhadap mereka. Nah, ini ada apa? Nah, kemampuan interpersonal ini perlu ditingkatkan. Karena apa? Saudara itu dalam hidup itu tidak bekerja sendiri. Saudara selalu bersinergi dengan orang lain, meskipun pekerjaan saudara adalah wirausaha. Wirausaha itu bukan wirausaha mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang, tidak. Karena yang dimaksud dengan wirausaha itu adalah segala sesuatu dikerjakan oleh kita sendiri, direncanakan, namun di dalam pengembangan usaha kita perlu orang-orang yang bisa diajak kerjasama dan kita bisa memasarkan hasil produk dari kita kepada orang. Nah, itulah
pentingnya kemampuan interpersonal. Yang kedua, kemampuan intrapersonal. Kemampuan ini adalah tentang bagaimana mengatur diri sendiri sesuai dengan target yang ingin dicapai. Dikatakan mempunyai kemampuan intrapersonal yang mumpuni jika bisa mengambil keputusan dengan bijak, berpikir rasional, mengelola emosi, serta mampu menetapkan target dan strategi yang akan diambil demi mewujudkannya. Kemampuan interpersonal bisa dikembangkan jika saudara sering melakukan latihan dan terus belajar. Yang ketiga adalah kemampuan linguistik. Potensi linguistik adalah kemampuan saudara menguasai penggunaan bahasa. Nah, ini penting, termasuk bahasa asing. Saudara dapat berlatih untuk mengembangkan penguasaan berbahasa asing yang dapat digunakan dalam urusan bisnis. Kalau urusan bisnis kita masih dalam lingkungan lokal begitu ya, kita ya tentunya menyesuaikan begitu ya, meskipun berbahasa Indonesia, kadang-kadang logat itu penting begitu ya untuk menambah kedekatan terhadap seseorang. Ya. Kemudian kemampuan bahasa ini akan membuat jaringan kita lebih luas. Saudara bisa mencapai aktualisasi diri ketika orang merasa bahwa seorang yang memiliki, memiliki kemampuan berbahasa Inggris, orang akan melihat performance saudara itu akan lebih dianggap meningkat, dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai kemampuan berbahasa Inggris. Apalagi kalau kita sudah berhubungan bisnis dengan secara internasional. Kemudian kemampuan yang keempat adalah kemampuan afektif. Kemampuan ini bukan hanya tentang mengendalikan diri dari emosi yang sifatnya negatif, namun juga tentang memahami perasaan orang lain, menumbuhkan rasa simpati dan empati kepada seseorang. Nah, ini penting. Sikap ini kadang-kadang kita sebagian orang itu beranggapan bahwa afektif itu adalah suatu sikap yang tidak bisa terlihat. Tidak ya. Afektif ini adalah salah satu aspek yang di dalam orang itu membentuk dirinya. Yang pertama adalah aspek kognitif, yang kedua adalah aspek afektif, dan yang ketiga adalah aspek psikomotorik. Nah, kemampuan afektif ini bisa terlihat ketika ya tadi secara kita sadari bahwa orang itu akan menganggap kita itu seseorang yang percaya diri, ya akan terlihat dari gerakan-gerakan tubuh. Nah, itulah maksudnya adalah kemampuan afektif, menciptakan hubungan yang harmonis dan damai antar sesama, termasuk berdamai dengan diri saudara sendiri. Yang kelima adalah kemampuan kognitif. Tadi ya sudah disampaikan oleh saya bahwa kemampuan itu ada 3. Nah, yang ini kemampuan kognitif ada kemampuan tentang pengetahuan, atau lebih sering kita orang ini smart. Nah, smart ini pintar itu bukan tiba-tiba terlihatnya secara afektif, tapi sebenarnya dia punya dasar, yaitu kemampuan kognitif ya. Jadi kemampuan pengetahuan, kemampuan memahami. Ya, kemampuan ini dapat diasah melalui banyak belajar, membaca buku, dan berkumpul dengan orang-orang berintelektual. Potensi ini akan meningkatkan kecerdasan saudara sehingga bisa membawa diri dalam kalangan manapun dan berpeluang untuk dimintai menjadi pembicara karena saudara dianggap mampu oleh orang lain. Ya. Jadi memang kemampuan-kemampuan ini perlu ya bagi saudara untuk terus ditingkatkan dalam rangka peningkatan potensi diri. Ya. Demikian mungkin ya yang bisa Ibu sampaikan, mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.